Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an liyutahhiral quluba wa yurshidan nasa ilal aqaidis sahihah wa ilal ulumin nafi'ah wa ilal akhlaqil fadilah alladzi tasmu bil fardi wal mujtama' ilal makanatil izzah wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, berjumpa kembali kita dalam sebuah acara yang mudah-mudahan ini termasuk acara yang sangat disayangi Allah. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang indahnya istighfar. Setelah sebelumnya kita berbincang tentang indahnya berkurban, indahnya ujian. Sekarang kita berbincang tentang indahnya istighfar. Sesungguhnya istighfar ini sudah dicontohkan bukan saja oleh Nabi Muhammad, bukan saja oleh Nabi Yunus, bukan saja oleh Nabi Ibrahim, bahkan dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dikala beliau berada dalam surga bersama Siti Hawa, semua yang ada di surga silahkan dimakan. Wala taqrabani sajarata fatakuna minal zalimin. Dan janganlah kamu dekati pohon ini. Silahkan makan semua buah di surga, tapi pohon ini jangan kamu dekati. Mendekati saja nggak boleh, apalagi dimakan, memetik. La taqraba hadis sajarah fatakuna minal zalimin. Niscaya kamu termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Karena kesalahan ini, maka Nabi Adam bersama Siti Hawa, bukan karena kesalahannya disengaja, tapi karena digelincirkan oleh syaitan. Wa zallahuma syaitanu anha wa akhrajahuma mimma kana fi. Lalu syaitan menggelincirkan keduanya, membuat keduanya tergelincir. Wa akhrajahuma mimma kana fi. Lalu Allah usir keduanya dari surga. Tapi kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa pun menerima pengajaran dari Allah bagaimana supaya kesalahan ini bisa ditutup, kesalahan ini bisa dihapus. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Lalu Nabi Adam menerima kalimat dari Tuhannya, fataba alaihi. Lalu Allah menerima taubatnya. Yang kalimat itu diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berkata siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Rabbana zalamna, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jikalau tidak Engkau ampuni kami dan Engkau sayangi kami, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23. Dan setelah itu pun dilaksanakan oleh Nabi Adam, berulang-ulang istighfar. Ada riwayat 200 tahun di Baitul Ma'mur
300 tahun di Mekah beliau mohon ampun. Umur Nabi Adam itu lebih dari 1000 tahun. Dan akhirnya Allah pun mengampuni. Artinya sejarah istighfar ini pun sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam yang memulainya, Allah yang memerintahkannya dan Allah yang mengajarkannya. Maka para nabi pun beristighfar, mohon ampun. Kalau para nabi yang suci, yang maksum, salahnya karena tidak disengaja, ini pun beristighfar. Bagaimana kita selaku hamba manusia biasa yang banyak khilaf dan dosa, tentunya lebih pantas untuk banyak beristighfar dibanding mereka para nabi. Kalau baginda Nabi Muhammad istighfarnya sehari semalam hingga 100 kali, 200 kali, bagaimana kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat beristighfar dalam satu majlis hingga 100 kali. Beliau bermohon ampun kepada Allah. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Beliau ulang-ulang dalam sebuah majelis hingga 100 kali. Ya Tuhanku, ampunilah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Barangkali kalau ada pemirsa Zakat TV yang ingin menulis, silakan. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampunilah aku. Wa tub alayya, berikan taubat padaku. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, menerima taubat lagi Maha Penyayang. Ini diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi memohon ampun, apalagi kita lebih pantas untuk lebih banyak mohon ampun lagi. Sehingga sebagian ulama mengajarkan tidak cukup bagi kita cuma 100 kali, 200, bahkan 1000 kali. Dan sebanyak-banyaknya. Ketika kita membaca istighfar, maka Allah akan jaminkan beberapa perkara kepada kita semuanya. Apa perkara-perkara itu? Akan kita bahas pada waktu yang berikutnya, insya Allah. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Baiklah, pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah. Apa keuntungan kalau kita banyak baca istighfar? Ketika umat Nabi Nuh diperintahkan untuk menyembahnya, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, mereka membangkang, bahkan mereka menutup telinganya, bahkan mereka menutup wajahnya dengan bajunya. Maka ketika itu Nabi Nuh berseru kepada kaumnya supaya mereka mohon ampun kepada Allah. Hal ini Allah berikan dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12, 13 dan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu aku katakan kepada kaumku, wahai kaumku, mohon ampunlah kalian kepada Tuhanmu, kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dari dosa-dosa kita. Walaupun selama ini kalian menentangku, selama ini kalian tidak mau menyembah Allah, tidak mau taat kepada Allah, tapi kalau kalian mau bertobat, beristighfar, mohon ampun, Allah akan mengampuni. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jaminan berikutnya, di ayat berikutnya dijelaskan, yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan air hujan dari langit. Air hujan ini lambang dari rezeki. Seseorang yang menanam benih, dengan turun air hujan akan tumbuh subur benih itu. Allah memberikan kehidupan pada benih ini besar, bisa berbunga dan berbuah. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan menurunkan air hujan dari langit. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezekimu dan apa yang Allah janjikan. Orang yang rajin istighfar akan diberikan rezeki dari langit. Rezekinya bukan lagi rezeki bumi yang terhitung 1 tambah 2, 2, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, tidak. Rezeki langit tidak terhitung. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan memberikan kepadamu bi amwal, dengan harta yang berlimpah, wa banin, dan anak-anak. Orang yang rajin istighfar, Allah berikan harta dan anak-anak, dan walil wa banin. Ketika salah seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesudah menikah sekian tahun belum punya keturunan. Maka Nabi memberikan resep 2. Iso, istighfar dan sedekah. Perbanyak istighfar, sedekah. Setelah sekian tahun sahabat ini tidak berjumpa Nabi, dan Nabi berjumpa dengannya, ditanyakan, bagaimana kabar keluargamu wahai sahabatku? Alhamdulillah ya Rasul, saya sudah punya anak-anak yang banyak setelah rajin istighfar dan sedekah. Berapa anakmu? Alhamdulillah ya Rasul, anakku 9 laki-laki semua. Dan ini, jawaban ini juga saya gunakan untuk menjawab sahabat Anda tolong setelah 5 tahun, 10 tahun menikah belum punya keturunan. Resepnya 2, istighfar, sedekah. Janji bukan janji Nabi, bukan janji Ustaz, langsung janji Allah. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah turunkan rezeki dari langit, harta-harta yang melimpah, anak-anak, dan anhara, sungai-sungai yang mengalir, yang indah. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak bisa berharap kepada Allah? Wa qad khalaqakum atwara. Allah telah ciptakan kalian bertingkat-tingkat, bertahap-tahap. Wallahu ja'alakumul arda nabata. Allah telah berikan untuk menjadikan untukmu bumi ini banyak tumbuh-tumbuhan nabata. Wa ja'alakumul arda bisata. Allah jadikan bumi ini sebagai
sesuatu hamparan yang luas, litasluku minha sebulang fijaja, supaya kalian berjalan di muka bumi ini, mengadakan perjalanan untuk mencari karunia Allah. Jadi Allah karuniakan pada orang-orang yang rajin istighfar, harta yang berlimpah, anak-anak, cucu keturunan. Kemudian Allah berikan anhar, sungai-sungai. Kembali kepada teladan para nabi telah banyak beristighfar. Nabi Adam, suami istri, baginda Nabi Muhammad SAW, dan baginda Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah wasiatnya dalam Al-Quran, Allah punya asmaul a'zam, Allah punya nama-nama yang agung, dan kalau kita minta dengan nama itu, Allah akan ijabah doa-doa kita. Banyak riwayat tentang ini. Ada di antara mereka yang menyebutkan nama yang agung adalah Qul huwallahu ahad, katakan Allah Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Allah satupun. Ada pula yang menyampaikan riwayat yang menyatakan kalau asmaul a'zam yang kalau kita minta akan dijabah adalah Ya dzal jalali wal ikram, Ya dzal jalali wal ikram, Ya dzal jalali wal ikram. Hal ini diperintahkan oleh Nabi. Aliddu biyadal jalali wal ikram. Perbanyak dengan kalimat ya dal jalali wal ikram. Pemirsa Jakarta yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, dan lagi saya akan kembali. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah. Kalau baginda para nabi, para rasul telah mohon ampun kepada Allah. Dan di segmen yang kedua tadi saya sampaikan kalau baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan. Dalam Al-Quran ada asmaul a'zam yang kalau kita minta, Allah akan ijabah. Selain Qul huwallahu ahad, Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram, Ya dzal jalali wal ikram, Ya dzal jalali wal ikram, Ya dzal jalali wal ikram. Wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ada riwayat yang lain bahwasanya Asmaul A'zam ini adalah Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi satu lafaz yang Asmaul A'zam ini disebut juga istighfar. Namanya istighfar Nabi Yunus. Peristiwa ini Allah abadikan dalam surah Al-Anbiya ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Dzannun Nabi Yunus idzaba mughadiban, ketika pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Wa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fid dhulumat. Dikiranya
Dia punya dhon, prasangka. Kami tidak mampu untuk berbuat terhadap. Fanada alaihi fi dhulumat. Lalu Nabi Yunus dalam kegelapan bermohon kepada Allah. Dalam 3 kegelapan. Gelapnya dunia, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Yang seruan ini diabadikan dalam Al-Quran, disebut dengan istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sungguhnya hamba termasuk orang-orang yang zalim. Diulang-ulang doa ini oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk hamba-Mu yang zalim. Terus diulang-ulang. Akhirnya Allah pun berfirman, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Lalu kami ijabah apa yang menjadi permintaan Nabi Yunus, permohonan ampun. Kami ampuni Nabi Yunus. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, ini khusus Nabi Yunus? Kalau membaca istighfar ini, membaca zikir ini akan diampuni dosanya, dilepaskan dari kesusahan, dari kesulitan?" Khusus Nabi Yunus ya Rasul. Kamu tidak membaca ayat berikutnya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu pula kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi bukan hanya untuk Nabi Yunus, buat kita semua orang yang beriman, insya Allah Allah selamatkan pula. Baik, saudaraku, pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, itulah sekelumit dari indahnya istighfar. Kalau para nabi yang mulia mohon ampun, para rasul yang mulia mohon ampun, orang-orang yang soleh baca istighfar di waktu malam, bahkan mereka mendapatkan pujian khusus baca istighfar di waktu sahur. Allah sebutkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Mereka yang sabar, mereka yang taat, mereka yang infak, mereka yang benar, mereka yang istighfar di waktu sahur. Dipuji oleh Allah langsung. Mereka yang banyak istighfar di waktu sahur. Di ujung malam, Allah mengampuni mereka yang mohon ampun, mengijabah mereka yang meminta. Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka yang memiliki hajat, minta di akhir malam itu, di waktu sahur. Terakhir, kesimpulannya, kalau para nabi sudah banyak beristighfar, selayaknya kita lebih banyak lagi, karena kita lebih banyak lagi dosanya. Istighfar itu indah di mata Allah, sehingga Allah mengampuni orang-orang yang mohon ampun, karena dia mengakui istighfar artinya memohon ditutup dosa-dosa kita. Alangkah indahnya kalau Allah menutup kesalahan-kesalahan kita. Nanti yang diberikan kebaikan-kebaikan kita, sehingga kita menghadap Allah dalam hati yang bersih, karena Allah sudah mengampuni, Allah sudah menutup. Yang berikutnya adalah orang kalau kepada Allah meminta ampun, maka sesungguhnya kepada manusia kadang-kadang lebih susah lagi. Kita pun harus meminta ampun pada sama manusia. Kita selaku manusia yang dhaif, yang khilaf, banyak salah, kita bermohon pada sama manusia pula. Maka menjelang tidur kita dianjurkan, selain memohon ampun untuk diri kita, orang tua kita, juga untuk kaum mukminin mukminat. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat. Setiap khutbah Jumat, para khatib bermohon ampun, jamaah mengaminkan, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Karena kita semuanya adalah menungso, menus kakean dosa. Banyak dosa yang kita lakukan. Bermohon ampun kita kepadanya. Marilah kita bermunajat kepada Allah. Di penghujung ini kita beristighfar Nabi Yunus dan kita bermunajat kepadanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa
Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampuni dan Engkau sayangi kami, kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah ibu ayah kami, kaum muslimin dan muslimah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Rabb, jadikan sisa umur hamba menjadi bekal pulangan hamba menghadap-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Ibu ayah kami husnul khatimah. Yang sudah tiada lapangkan kuburnya, cahayai dengan rahmat-Mu. Kumpulkan kami dan mereka kelak dalam surga-Mu, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.